Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi bersama saya Ilva Muhariska SPD, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Aceh Utara, berasal dari sekolah SMP Satap Negeri 8 Luxkun. Saya akan memperkenalkan dua guru yang sangat luar biasa dan sedia mendampingi saya. Yang pertama, fasilitator Bapak Haryanto SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Tablik Diniati SPD MPD. Kali ini dalam modul 32A5, identifikasi aset Luxkun, di mana 7 aset utama. Yang pertama adanya modal manusia, kedua modal sosial, ketiga modal fisik, 4 modal lingkungan, 5 modal politik, 6 modal finansial, dan 7 modal agama dan budaya. Yang pertama yaitu modal manusia, di mana asetnya kepala sekolah, kekuatan pendidikan S1, memiliki sertifikat nasional dan sertifikat pendidik, strateginya sebagai manajer dan pemangku kepentingan. Aset yang kedua itu guru, pendidikan S1, linear dengan mata pelajaran serta semangat belajar dan mengetahui IT, strateginya sebagai pemimpin pembelajaran dan melakukan pembelajaran yang berpusat pada anak sehingga dapat mengembangkan potensi peserta didik. Yang selanjutnya, pengawas sekolah, memfasilitasi dalam peningkatan mutu pendidikan, strategi sebagai narasumber dan mediator sekolah dengan dinas pendidikan. Selanjutnya, murid, heterogen yang memiliki bakti, minat, dan potensi yang berbeda baik di bidang seni, agama, dan sebagainya, itu kekuatan. Sedangkan strateginya sebagai peserta didik yang inovatif dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Kemudian adanya operator dan TU, kekuatan IT dan administrasi, sedangkan strateginya melengkapi data, digitalisasi, dan administrasi sekolah. Komite dan orang tua siswa, kekuatannya mendukung program sekolah, strateginya penghubung antar pihak sekolah dengan masyarakat. Asetnya penjaga sekolah, kekuatan menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan sekolah, strategi memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warga serta lingkungan sekolah. Kemudian yang terakhir, masyarakat sekitar, kekuatannya pendukung program sekolah, strategi sebagai narasumber dan penghubung antar warga dan pihak sekolah. Masuk yang kedua, modal sosial, di mana aset yang pertama itu komite sekolah, kekuatannya mendukung program sekolah, strategi penghubung antar pihak sekolah dengan masyarakat. Aset yang kedua itu MGMP atau komunitas praktisi, kekuatan sebagai narasumber, strategi berbagi ilmu dan pengalaman dalam meningkatkan mutu pendidikan. Aset yang ketiga, alumni, kekuatannya sebagai narasumber dan contoh lulusan, strategi meningkatkan sumber daya manusia dalam pendidikan. Kemudian ekstrakurikuler, adanya kekuatan kreativitas, strateginya meningkatkan potensi, minat, dan bakat peserta didik. Kemudian ada aset kerjasama dengan Puskesmas, kekuatannya instansi pelayanan dalam kesehatan, strateginya pemberi informasi dan sosialisasi bidang kesehatan dan menjalin kerjasama dengan UKS. Kemudian terakhir, kerjasama dengan desa, kekuatannya memiliki data kependudukan dan pendukung kegiatan sekolah, strateginya memberikan informasi dan dukungan akan pengajuan data kependudukan bagi warga sekolah. Selanjutnya modal fisik, di mana asetnya ada bangunan, kekuatannya ruang kelas, lab IPA, perpustakaan, toilet, dan musala. Strateginya sebagai tempat proses pembelajaran siswa dan kegiatan keagamaan. Kemudian aset yang kedua itu adanya infrastruktur, kekuatannya laptop, infocus, instalasi listrik, aset internet, dan PDAM. Strateginya sebagai mediator dalam proses pembelajaran agar memenuhi kebutuhan belajar siswa. Modal lingkungan atau alam, aset yang pertama itu adanya lapangan sepak bola dan lapangan voli, kekuatan memiliki area lapangan yang cukup luas dan mudah diakses. Strateginya digunakan warga sekolah dalam peningkatan pembelajaran bidang olahraga. Aset yang kedua itu lahan kosong, kekuatannya program pembangunan, strateginya sebagai tempat pembangunan baru dan program sekolah. Yang ketiga, asetnya ada sungai, sawah, kebun sawit, kekuatannya media pembelajaran, strateginya sebagai bahan praktik pembelajaran dan meningkatkan kecintaan terhadap alam. Kemudian modal finansial, aset yang pertama itu dana BOS, kekuatannya sumber dana operasional sekolah, strateginya mengalokasikan sesuai anggaran dan peruntukan. Kemudian aset yang kedua itu beasiswa PIP, kekuatannya anggaran pusat, strateginya sebagai pendukung siswa dalam melengkapi kebutuhan sekolah.
Kemudian yang keempat, asetnya koperasi sekolah, kekuatan saluran dana guru, strateginya sebagai simpan pinjam untuk kebutuhan guru dan sekolah. Kemudian yang keempat, adanya aset penyewaan pakaian adat, kekuatannya anggaran pusat, strateginya sebagai masukan dana untuk sekolah. Masuk kita ke modal politik, aset yang pertama Kemendikbud, kekuatannya sebagai pendukung seluruh kegiatan sekolah. Strateginya yaitu memberikan sosialisasi tempat pengembangan mutu pendidikan. Yang kedua, kesehatan atau Puskesmas, kekuatannya instansi pelayanan dalam kesehatan. Strateginya, pemberi informasi dan sosialisasi di bidang kesehatan dan menjalin kerjasama dengan UKS. Yang ketiga, yaitu aset bank, kekuatannya penyalur dana BOS dan beasiswa PIP. Strateginya sebagai penyimpan dana dan penyalur dana BOS dan beasiswa PIP. Yang keempat, adanya BPJS, kekuatannya memfasilitasi bidang kesehatan. Strateginya membantu dalam pelayanan kesehatan. Kemudian aset yang kelima, adanya DPRD, kekuatannya penyalur dana untuk mengantisipasi hambatan. Strateginya sebagai penampung aspirasi untuk pengajuan proposal untuk pengembangan dan hambatan sekolah. Kemudian aset selanjutnya yang terakhir yang keenam, unsur muspika, kekuatannya sebagai narasumber atau pendukung untuk program sekolah. Strateginya meningkatkan mutu sekolah atau pendidikan. Masuk kita ke modal yang terakhir, yaitu modal agama dan budaya. Aset yang pertama itu adanya pondok pesantren, kekuatannya tempat menimba ilmu keagamaan, strategi sarana dalam mengadakan kegiatan keagamaan. Aset yang kedua yaitu tokoh-tokoh agama, kekuatannya adanya darah sumber keagamaan, strategi memberikan pencerahan dalam bidang keagamaan. Aset yang ketiga yaitu adanya sanggar seni atau MTQ, kekuatannya mengembangkan kesenian budaya daerah dan keagamaan, strategi memperkenalkan keberagaman budaya daerah. Kemudian aset yang terakhir yang keempat, kegiatan PHBI, yaitu adanya Maulid Nabi Muhammad SAW dan pesantren Ramadan. Kekuatannya menanamkan nilai religius, strateginya meningkatkan nilai-nilai spiritual dan keagamaan. Demikian pemaparan 7 aset di daerah kami yaitu Luksukon. Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.